Tunggu kami di playoff. Itu deh, tunggu aja di playoff. Lagian sih kemarin nyenggol-nyenggol Onyx mulu kan. Bangkit nih mereka nih. Iya kan, galak jadinya langsung. Galak jadi. Ya oke. Admin Onyx-nya aja udah langsung kayak izin serius nggak baca komen. Wah. Udah nggak mau baca kolom komen lagi nantinya. Gak mau. Udah. Masalahnya kalau dia Fokus. izin sakit, nggak ada yang naik konten bro. Ah iya bener. Enggak dong. Kayak gitu. Oke, masih di ban untuk Suyu ya, sebagai Sa- reminder juga buat teman-teman. Nah, kalau izin sakit kadang nggak ada kabar jadinya di ban kan nih Alpha. Alpha, benar. Alpha di ban, Fanny di ban, Chip juga di ban. Nah, ini Chip ya emang sekarang bener-bener lagi jadi populer lagi semenjak kemarin juga ada yang mainin Chip, Tidok. Dia pegangin lane jauh ya untuk clear lane jauh. Jadi emang Yap. bener-bener fight-nya dipegang sama teman-temannya yang udah leading. Khalid juga di ban ternyata. Ini jatuhnya nge-ban hero-hero yang ngebuat tadinya game pertama dipegang sama Fnatic Onyx. Tapi berarti banyak yang terbuka nih sebenarnya, ada Phobius, ada Matilda, ada Link juga nih. Matilda dulu sih boleh. Matilda atau Link? Matilda dulu boleh sih. Oke, Kalau Link dulu ya berarti mereka emang mau main Link Angela aja. boleh. Ya kan, Link Angela nanti ceweknya dikasih hero-hero yang mungkin agak sedikit ke arah support. Seperti Harit juga boleh, atau Ruby Golden juga bisa. Oke. Ini lagi-lagi sih. First pick-nya akan menentukan juga akan ke arah mana permainan dari Fnatic Onyx. Iya, Phobius, Matilda, Link, ini Wah, benar-benar banyak pilihan lagi ya. ditawarkan sekali nih ya. Ya. Fnatic Onyx lebih tertarik ke yang mana, strategi apa yang akan dibawa juga. Matilda nggak sih? Tapi, ternyata Phobius itu dia. Hero dari Res. Karena mungkin kalau misalkan ngambil Link juga, mungkin nanti bakal ada Matilda Phobius. Terus juga kalau misalkan ngeliat ada Link diambil ke Matildanya lepas juga ya sebenarnya. Ini malah kayak Fnatic Onyx yang mau bawain Julian gak sih? Julian. Kayak bau-baunya ya. Karena udah ada Phobius juga kan. Seandainya Linknya diambil sama Ray, ya udah jawabannya adalah Julian di sana. Ada Nolan Julian juga ya. Faramis, ada Nolan sebenarnya. Tapi ya Nolan lawan Link kayaknya win rate-nya kecil sih, kecuali nanti Linknya bisa di-invade dia game. Angelanya Ya, Link Angela pasti. langsung dan juga Link. Ya, jatuhnya kalau dikasih emang nggak perlu pikir panjang sih, ambil aja udah Link Angelanya. Oke. Dan sepertinya tanpa berpikir panjang Ya, Faramis Faramis kan. akan Faramis menjadi Julian. jawaban. Faramis Julian atau Faramis Matilda juga oke di sini. Wah, super strong ya kalau Faramis Strong. Matilda ya. Ya. Udah ada Phobius juga lagi masalahnya. Yang penting Fnatic Onyx gak kena kitingnya Dewa aja sih. Nah berarti nanti pick ketiganya dari Dewa nih harus pick yang super strong. Biar nanti main kitingnya juga bisa dijalankan. Arlot mungkin harusnya nanti. Oke. Jadi kita fokus ke sini dulu nih. Matilda atau Julian? Nggak tahu ya. Franco. Langsung? Wow. Wow. Bilang langsung. Langsung? Tarik sis. Biasanya kita ngeliat Franco tuh pick bawah loh. Tapi tidak untuk Terang-terangan mereka, Keyboy. Mereka terang-terangan udah langsung. Kita main pick off aja. Ngapain main yang tarik ulur? Dan Harit Harit ternyata. dahulu. Dia nggak mau Arlot dulu. Yap. Dan harusnya nih bakal tutup ke arah hero dari cewek dan juga Kairi ya. Mungkin one-one-nya bisa ditutup atau mau ban ke arah Julian dan juga Nolan. Tapi Boleh sih Julian. one-one itu. Julian, Nolan atau One One, pokoknya tiga ini sih. Ini hero yang mengerikan banget nanti ketika dibawakan sama Fnatic Onyx. Karena early game-nya mereka udah pakai tempo cepet loh. Jatuhnya, draft yang tadi dibawakan sama Dewa, mau dibawain sama Fnatic Onyx contohnya. Nih, gua kasih lihat main agresif gimana. Franco loh. Dari awal udah pasti bakal bisa lockdown satu hero. Oke. Ini juga mungkin dari Dewa juga akan membawa satu roamer harusnya. Kalau kemungkinan besar kalau menurut gue pribadi ini kayak dari Angela bisa jadi mid nggak sih Prof? Bisa, karena Iya udah ada kan? Harit. Udah ada Harit juga magical Udah ada damage-nya. solusi Iya, udah ada magic solusi. damage-nya. Mending ada satu badan lagi nih. Setuju sih, Hylos boleh sih buat Moeza. Hylos, atau mungkin hero-hero depan lainnya. Apa yang tersisa? Grok? Oh, Grok kayaknya nggak bagus-bagus banget juga di sini. Karena ada Faramis. Tapi Benifnya bagus dan Valentinanya juga bagus. Menandakan kalau emang di sini bisa jadi malah Sorizon yang dikasih hero badan nantinya. Yap. Berarti yang menyisakan untuk mid lane-nya kalau mau main combo ya ada Aurora ya sama Vexana mungkin. Hylos. Tapi Hylos terlebih dahulu. Pasti sih. Mhm. Kalau bukan Hylos, ya itu bakal susah banget. Mereka nggak bakal punya badan juga untuk nahan bagaimana Franco dan Phobius. Sekarang tinggal di bagaimana penutupan dari draftnya Fnatic Onyx. Mereka bisa bawain Julian Cloud juga sebenarnya. Atau aku curiganya ini Angela mid sih.
Wah, Martis. Udah lama kita ngeliat Martis early agresif. Oke, hero ke-78 kalau tidak salah berarti Martis. Lebih big untuk kali ini sebagai jungler. Dan muncul dari Fnatic Onyx dengan satu draft lagi. Apakah akan menuju ke Lunox karena physical damage-nya sudah ada Martis? Oke. Tapi ternyata enggak, tetap physical damage Ya, ya. Moskov. Ini kayaknya butuh badan satu lagi. iya atau Iya, mau iya. ambil suppressnya kayak mungkin Karakaja, Angelanya biarkan di mid lane karena Tapi- magic damage-nya juga udah cukup. Tapi susah nggak sih kalau Kaja? Oke. Jatuhnya kayak yang nge-follow up juga dikit sih. Kalau emang mau hero badannya yang bener-bener bikin ceilingnya bisa lebih bebas aja sih untuk farming. Kalau Ruby juga kayaknya bukan jadi jawaban, masalahnya ada Franco di sini dan Povius. Ngeganggu banget untuk Ruby. Oke. Dan Dewa United satu yang akan mereka jawab. Ternyata Chushin. What? Wow, 4 magic damage untuk Dewa United. Wow, mereka masih bawa Zushin ternyata di sini. Idenya udah pasti bakal manfaatin untuk bagaimana tim fight panjangnya. Tapi jujur case di sini perlu hati-hati juga karena posisinya bisa terancam. Ketika ada Martis di depannya, kita tahu efek decimate itu bisa mematikan sekali ketika emang Zushinya berada dalam keadaan yang low HP. Yap, dan walaupun kemarin sempat kena nerf, tapi mungkin masih banyak yang belum sadar juga kalau Chushin ini udah kena adjustment lagi. Iya. Stacking dari attracting butterflies-nya itu mananya dikurangin penggunaannya. Iya, ditambah lagi kalau kita ngomongin soal bagaimana penggunaan dari clear wave-nya Zushin sekarang Tidak pakai minion mana. itu nggak pakai mana. Jadi dia bisa nyalain terus tuh lampunya. Kecuali kalau nempel sama hero baru mananya berkurang. Baru deh. Baru ada stack. Oke, ini satu penentuan buat Dewa nih. Satu penentuan untuk Dewa, apakah berakhir 2-0 atau 1-1 terlebih dahulu? Andai ini menjadi 2-0, berarti sudah selesai perjalanan untuk Dewa. Tapi apabila di 1-1, kita akan melihat game yang ketiga jadi langsung saja EPL Arena. Mana Suaraja? Alright. Melihat satu kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Dewa United kali ini berhadapan dengan adanya Martis yang debut pick berarti ya Prof di season ini. Ya, ini menjadi satu catatan hero lagi yang bisa dibawakan kembali. Ada flicker ya? Ada Iya, suara-suara. ada suara flicker tadi. Nah, Azura yang flicker ternyata. Sama Kiboy. Aduh, Azura. Itu harusnya ketarik sih, makanya Azuranya flicker. Ya, sebagai hard tapi sampai recall. Wah, ini menandakan kalau misalkan gold lane dari Fnatic Onyx akan menang secara langkah awalnya. Dan ini menjadi early yang cukup menjanjikan bagi Fnatic Onyx. Oke, ini bakal jadi awal yang cukup berat juga untuk Dewa tentunya. Akan ada sedikit delay waktu untuk bagaimana Azura bisa melakukan farming. Ups, itu dia. Satu buah Iron Hook yang cukup menjadi teror untuk Dewa United. Nah sekarang Kiboy mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Case guna untuk bisa memberikan gangguan tapi malah menarik ke arah Mueza. Itu dia ternyata coba untuk memindahkan Surge tapi jangan lupakan Surge juga punya Shadow Stampede. Wait! 3 kali. Nah, belum ya, Belum. Sabar. Belum rezeki. Belum panas. Belum panas. Tes dulu ya, tapi ngeliat dari set talent emblemnya juga nih Prof. Nah, ini emblem dari Indie Home-nya berfokus sama Fatal seperti biasa buat link-nya. Kalau Martis ya thrill juga ya. Apalagi ada Impure Rage, emang tujuannya mungkin di sini ingin mempercepat farming dan ingin memberikan poke damage juga kalau misalkan nanti berhadapan dengan kehadiran dari High Loss. Karena mau gimana pun di sini Sorizo akan full dari item pack-nya juga. Pemilihannya juga ke arah Vitality juga untuk penambah darah. Dan tinggal kita tunggu nih rotasi seperti apa karena ini gold lane-nya berat banget untuk Azura. Dari awal dia udah dipaksa recall sehingga membuat cewek sedikit memenangkan matchup laning-nya. Yang harusnya malah Harit menangin early game. Yap, karena kepaksa recall tadi ya dan spellnya yang terbuang juga menjadi satu ancaman untuk Haritnya. Tapi ya ini dia debut pick dari Martis untuk Kairi juga. Setup telah dilakukan bahkan tanpa adanya buff kali ini untuk Kairi. Oke, ada satu lagi Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi sekarang pergerakan dari Ray berhasil untuk bisa mendapatkan karakter tembakan first blood-nya menjadi milik mereka. Terbuka sudah kesempatan menuju jalan yang jauh lebih baik dan juga di tempat yang berbeda dengan satu Vengeance yang sudah diaktifkan bisa Kakes. Dan juga rekan-rekan yang mendapatkan Karares. Dan Retribution menunjukkan tajinya kali ini bagaimana bisa mendapatkan turtle dan bahkan keuntungan didapatkan oleh Dewa United dengan 2 kill yang ditabung oleh Ray. Yap, ini dia waktunya mereka membalaskan keadaan karena Azura juga harus ingat ya yang dia bawa adalah flicker loh. Lancap iya. ke dinding, udah selesai. Ini masalah baru juga nih. Kalau seandainya nanti dari Azuranya kalah laning, walaupun Ray-nya menang, ya nanti dalam team fight Ray
bakal dalam ancaman juga karena ada Franco dari Keyboy. Ada Bloody Hunt. Ada efek suppress yang akan menghentikan bagaimana laju dari Ling yang begitu lincah. Yap, tapi lihat Keyboy sneaky peeky juga akan mencari mangsa selanjutnya, ditarik Shadow Stampede. Oh, saling tarik-tarikan tuh. Hampir aja lagi tadi. Oh, kombonya gitu. Kombonya gitu ya. Shadow Stampede ditarik, Iya, tapi iya, Iron iya. Hook-nya kurang panjang aja dikit itu. Ya mungkin nextnya bakal lebih nempel ya sama Sans ya, biar nanti kombonya bisa berjalan. Wait, ini dia Sans dan berhasil. Langsung tertarik ke area belakang. Sans akankah bisa bertahan dan tidak? Dengan stack yang masih ada, selamat Sans sekarang. Bangkit lagi. Dan ternyata targeting yang cukup mudah ya Rusnya karena mau coba untuk clear juga dia harus maju. Sementara kalau ngelihat dari case dengan Chushin-nya juga dia menang range. Jadi terekspos lah keberadaan dari Sans yang akhirnya menjadi target terus-menerus yang dilakukan sama Ray. Nah ini dia, Azura harus berlindung dari belakang minion yang dia punya. Namun di depan berbeda, coba lihat. Sendirian untuk Kairi, tidak akan bisa bertahan lagi. Dengan rapid rise tadi seperti yang sudah ataupun untuk sekarang Sorizo. Ring of Punishment-nya memberikan sebuah ancaman pula. Dan juga kalau ngeliat Martis hero yang sangat-sangat early game, ini udah tumbang 2 kali bro. Ya itu tadi. Wah ngancam ini dia waktunya untuk mereka membalaskan keadaan dan case yang menjadi korbannya. Oke, membuang flicker juga dan kita Tarikan! Ada satu orang. Mueza bisa kan dirinya bertahan satu terakhir tapi masih berarti bagus tembakan dan flicker mulai udah langsung dikeluarkan. Namun sekarang dengan ada satu lagi Nedoram tapi Ray-nya hanya melihat dari kejauhan menunggu impact dari Nedoram ini selesai. Dan selesai pula untuk cewek. Namun Ray dikejar tapi bisa satu terakhirnya Ray masih berhasil bisa menggocek malah Res. Yang tertangkap basah dipanggil ditarik lagi ke arah belakang Res. Satu terakhirnya Res kembali lagi dihancurkan harusnya. Wait, masih bertahan ternyata Res. Masih bertahan. Oh benar ditarik lagi. What again? Ditarik. Wow, dan Resnya pun masih berhasil selamat. Coba lihat. Res. Begitu sulit itu bisa menumpahkan darah Res. Masih kuat sekali. Wow. Dan bahkan double kill. Diamankan oleh Kairi. Fight jangka panjang dan lihat bagaimana Res bertahan sekuat itu. Membuat dari Dewa United termakan satu persatu. lagi-lagi Fnatic Onyx hadir dengan sosok EXP laner yang benar-benar memukau kita semua. Play dari Res. Nge-buying time hampir 1 menit di sana. Membiarkan Kairi mendapatkan objektif turtle-nya, menambahkan shield untuk defense, dan bermain dengan Infernal Pursuit. Thanks to Brave Smite, sehingga dia bisa mendapatkan regen HP ke dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Buying time yang begitu lama. Wah. Lagi-lagi Res di sini harus build a full item tank. Karena memang ya kebetulan Keyboy-nya hero pick off. Kemungkinan besar nanti Keyboy juga butuh banget penting time. Jadi untuk nge-build item yang benar-benar penambah darah, item-item mungkin dari hybrid defense, Keyboy nggak bakal fokus ke arah sana. Biarkan nanti Res yang membadani agar Fnatic Onyx tinggal nge-follow apa-apa yang dilakukan sama Res. Ya dan Resnya ini punya kalkulasi bagus banget juga. Dia balikin dan backupan teman-temannya juga cepet kan. Satu persatu pemain-pemain dari Dewanya terpunish sampai akhirnya keunggulan yang sempat dipegang sama Dewa dibalikin. Walah, hampir saya tadi menarik ke arah satu player, tapi sepertinya akan ada pertempuran di area tengah karena Piram Miseria tadi seperti udah mulai connect pula ke arah dari Case, tapi masih berhasil kabur lagi. Kadang nggak butuh strategi yang banyak untuk bisa ngebalikin keadaannya. Iya, Res, maju Res. panis aja udah. Tapi 2 resource ultimate tadi udah keluar juga, Crimson Bacon dan juga Glorious Path Away. Ini ngebuat nantinya harus kalau misalkan memang dipaksakan team fight di area turtle, ini minim banget resource-nya. Tapi cewek, Depan yang lain cewek, bisa kan dia bertahan karena sekarang ada Ram, membuat dia pun berhasil. Tapi ternyata Resnya masih jauh pula, tapi sekarang pertempuran yang kembali terjadi di bagian bawah. Mueza coba lihat, ada satu pergerakan tadi mencoba untuk bisa membantu dari Azura. itu tadi bagus banget Bloody Hunt dan juga Iron Hook. Oke, tertariklah sudah Azura sendirian. Bagian belakang Mueza siap untuk bisa memberikan backup, tapi Turtle kali ini menjadi milik dari Fnatic Onyx lagi. Dan ternyata defisit yang diamani sama Kairi dari awal, yang dialami sama Kairi juga sekarang sudah mulai dibayar nih Prof. Ya karena emang tumbang 2 kali juga ya buat Ray-nya. Tadi dia udah terlalu dive in juga. Walaupun ada comboling Angela dengan hard guard, tapi ternyata nggak menutup bagaimana damage dari turretnya ketika digigit sama Keyboy, Bloody Hunt. Itu benar-benar langsung menghentikan pergerakan yang begitu manis dari Ray awalnya. Iya, dan kombonya Bloody Hunt dulu baru Iron Hook kan tadi. Itu dia. Jadi benar-benar pas udah berhenti, Bloody Hunt-nya dia tarik lagi sampai akhirnya nggak bisa kemana-mana. Biar pasti ya efek chain CC-nya. Biar daripada nanti ambil resiko, Iron Hook-nya nggak kena,
Linknya lolos, ya kan itu mungkin bakal jadi cerita yang berbeda. Ya. Oke. Cuman kalau dibilang ini di game yang kedua untuk Dewa ada peluang mereka gede juga loh ini. Ya, early game mereka udah pegang kok. Udah bagus. Cuma gara-gara satu play tadi aja dari Res. Iya, dan itu fight-nya panjang banget. Karena Tertariklah sudah. Nggak Tapi dulu sih. sorry Zo, bukan pilihan yang tepat. kayaknya nggak dulu sih kalau misalkan high loss ya. Iya. Soalnya mungkin kalau ceweknya udah selesai dengan Trinity dari attack speed, itu mungkin akan berbeda ceritanya. Oke, dan masih coba untuk mencari lagi nih objektivitas yang bisa dikantongi oleh kedua belah tim. Dimana lane bawah juga udah mulai akan diberikan kepada Ray-nya untuk bisa farming secepat-cepatnya. Dan kalau ngelihat dari segi damage dealernya nih, udah mulai terbagi juga. Azura ngamanin ke arah atas, dan Fnatic Onyx akan mencoba menutup hal tersebut harusnya. Bergerak dengan formasi 3 ya dari Fnatic Onyx. Tapi Masih treatment mau move-nya lagi. emang strong sih, karena ada Faramis juga. Dan Keyboy kalau misalkan digas ternyata. Oke, mereka akan mencoba untuk bisa ngegas dan sekarang ada Netherrealm yang sudah selesai play impact-nya. Tapi ada cewek yang benar-benar diincar dan ceweknya berhasil untuk hilangkan dengan sangat cepat. Di depan yang berbeda, ada Feng Shui tadi sepertinya udah mulai masuk tapi ternyata malah mendapatkan sebuah gangguan. Tapi Kairi berhasil untuk bisa mengeluarkan decimetnya. Hanya saja belum bisa langsung menumbangkan dan damage-nya tidak bisa nyambung lagi ke tempat yang berbeda. Dan Sans kali inilah yang menggocek ke arah Azura? beberapa play dan Azura. Bisa dirinya selamatkan Azura terlalu memaksa tapi setidaknya berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Sans. Dan Azura yang sendirian Azura dibalaskan. Dan Resnya pun mengamuk kali ini, berhasil untuk bisa mempunis keberadaan dari Azura. Dan lagi-lagi Fnatic Onyx, mereka membayar kerugian yang telah mereka alami. War Axe juga nih bonus dari Kairi atas teamfight di bagian top lane tadi ya. Dia udah punya brute force juga, udah punya hunter strike juga, damage-nya ada. Dan juga untuk ngomongin spell fam dia bakal sustain banget. Lord bakal langsung dieksekusi. Alright. Wah, itu Ray-nya malah jatuh. Sekarang ada Angela masuk ke dalam tubuh dari Ray dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan kalau tersebut. Tapi Glorious Power dulu langsung dikeluarkan sedikit lagi terus Kairija. Kairija pun berhasil langsung dihilangkan. Namun sekarang Lordnya pun belum berhasil. Jauh ini ditarik tadi dengan Satai dan Rukian, namun masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Dan sekarang Muezanya tertinggal sendirian di bagian belakang. Mueza bisa kan dibertahan? Tidak. Dengan ada satu zaman Force yang sudah dikeluarkan, tapi cewek pun tidak akan bisa bertahan. Bahkan tuh sekarang Bloodhound-nya tadi nyangkut ke dalam tubuh dari Azura. Tapi masih ada Res yang siap menghancurkan semuanya. Dan pembuktian dari Res, dia berhasil untuk bisa mendelay waktu cukup panjang sampai akhirnya Dewa United mereka nggak punya keunggulan untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lord dengan Kairi yang sudah tumbang pula. Res benar-benar menunjukkan bagaimana kelasnya sebagai EXP lane Fnatic Onyx. Tim yang mendapatkan 4 kali juara berturut-turut. Bahkan Kating play-nya dari Dewa tadi udah sempat ngebuka Sans dengan Netherrealm. Tapi harusnya saat lagi bakal ada lagi nih ultimate-nya. Tinggal menunggu bagaimana 5-man move dari Fnatic Onyx untuk merespon Lord yang saat ini akan hadir di bottom lane. Oke, masih cukup terlihat tenang dulu dari Fnatic Onyx, juga mereka nggak mau yang terlalu terburu-buru. Ya. San sudah selesai dengan Wishing Lantern-nya, harusnya nanti Sorizo bukan jadi masalah tentu. Tapi sambil menunggu juga Lord-nya bakal enhance nih, purple buff akan menjadi zona peperangan. Boy sudah standby, siap untuk bisa menarik ke arah satu purple buff-nya dan sepertinya tidak akan ada bahan bakar untuk Ray. Namun sekarang pertempurannya kembali terjadikan di dalam area yang begitu sempit. Karena Resnya menjadi orang terdepan, bahkan sekarang Netherrealm langsung dikeluarkan begitu saja. Ada Angela masuk ke dalam tubuh dari Ray, tapi Sorizo-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Bahkan untuk sekarang Resnya tertinggal sendiri di tempat yang berbeda dengan satu lagi. Temple Softland dan juga pengambilan pedang begitu baik, namun tidak bisa membuat diri dari Ray selamat. Itu Bloody Hand yang benar-benar tepat menuju ke arah Ray, targeting yang optimal membuat 2 tukar 1 terjadi. Dan lihat bagaimana Res menahan damage dan membuat Lord pun menjadi free untuk Fnatic Onyx. Ya pertukarannya 2 tukar 1 ya. Menguntungkan lagi untuk Fnatic Onyx. Gold lead-nya juga nggak berhenti. Cewek masih farming dengan bebasnya. Dan masih mampu untuk mendeliver damage dengan bebas juga. Thanks to Sans tadi yang dia tiba-tiba hadir untuk mengcover Res. Dengan adanya Netherrealm juga ini ngebuat tim fight jangka panjang dari Fnatic Onyx kuat banget. Dan Keyboy jadi bisa milih nih siapa yang akan dia bloody hunt. Karena dia tahu target utamanya udah pasti bakal menuju ke arah dari Link Ray. Apalagi kalau misalkan ada Angela di dalamnya itu bakal jadi bonus. Dan itu dia next itemnya. Fleeting Time. Saat lagi akan dimiliki oleh Keyboy. Wah, ini bakal semakin cepat lagi nantinya dari segi cooldown untuk Bloody Hand-nya juga tentunya. Ini bakal jadi satu hal yang harus tetap diantisipasi dari Dewa United. Walaupun memang Lord masih belum Lord yang ter-enhance. Tapi pressure-nya kali ini dikendalikan sama Fnatic Onyx. Ya, dan kemungkinan besar hanya akan ada sedikit bahan bakar untuk Link. Bisa melakukan pergerakan. Namun sekarang Lordnya dibiarkan sendirian saja, masih berhasil dihilangkan. Cewek sampai bikin si Halberd loh. Untuk bisa ngedinai damage dan mendeliver damage lebih banyak lagi dengan efek punish 8%.
ketika targetingnya adalah Sorizo. Jadi kalaupun nanti Keyboy Iron Hook-nya menuju ke arah dari Sorizo, kayaknya bakal diganyang juga nih high loss-nya. Ya ini kayak penting banget sih yang lihat dari Azuranya juga, Mueza, Sorizo, si Halbert akan menjadi satu buah kunci dan fleeting time-nya selesai. Itu Itu dia. dia dari Keyboy. Fleeting time selesai, artinya sekarang Keyboy akan lebih berani lagi nih untuk menghajar dengan permainan front to back. Karena sekarang kehadiran dari Moskov itu bakal ngebantu banget. Apalagi dengan adanya item seperti si Halbert ya. Ini bakal ngebuat damage yang diberikan dari cewek makin lebih besar lagi. Ya, enaknya punya XP yang bisa ngebadanin ya Prof ya. Roamer kayak begini juga bisa langsung ya eksperimen terhadap item-item gitu loh, bisa mengamankan item-item yang lain. Benar. Ini emang benar-benar pure badan ya dari Resnya. Biar dia benar-benar menangin fight agar nantinya lini belakang dari Dewa nggak bisa ngedeliver. Hey! Berhasil seperti menaikkan Sorizo, tapi sekarang Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan mereka mundur lagi. Soalnya yang ketarik Sorizo sih ya, kayaknya nggak mau yang dikomit juga, bakal cukup Wah, susah ketarik lagi dan Sorizo kedua kali. Oh. Wehe, tapi mereka seperti mau melanjutkan karena sekarang Resnya sudah siap menjadi orang terdepan sejauh ini, tapi Case hampir saja menjadi korban. Wah ngeri sih ya, tapi tarikannya 2 kali. Bahkan ditambah lagi pakai Shadow Stampede. Apa nggak semakin ngacir tuh kuda ya? Ya apalagi sekarang sebenarnya Suns-nya karena udah ada Wishing Lantern ya, damage yang diberikan ke arah dari Sorizo pasti bakal 2 kali lipat. Sorizo? Wah, pertempuran harusnya terjadi lagi nih. Di mana sekarang Purple Buff bahan bakar yang harusnya menjadi milik dari Ray. Akankah berhasil diamankan, tapi Ray masih berhasil untuk bisa mendapatkan karena Purple Buff tersebut. Ada Angela yang masuk ke dalam tubuh dari Azura. Wah ini trigger juga sih untuk Netherrealm yang akhirnya teraktifkan oleh Suns-nya. There's Path Away dan bahkan Revitalize tadi membuka sedikit fight yang akhirnya membuat dari Ray setidaknya punya purple buff. Sama-sama men-trigger ultimate ya. Mueza tadi udah sempat digunakan dari Heartguard-nya. Tapi sekarang Netherrealm kayaknya lebih penting sih untuk Fnatic Onyx karena teamfight di Lord ini kalau misalkan Ray tidak tertangkap, Ray gampang banget untuk dapetin retribution-nya. Sementara berbeda dengan Kairi, kalau dia yang tertangkap, mungkin besar dia bisa hilang ketika nggak ada Netherrealm. Ya Azura berani juga Chrono Disc ke depannya. Ngeri ya. Maksudnya bisa ketariknya 2 kali nih. Iya. Ada yang bisa pick off ya, tapi Dewa. Wes, mereka sepertinya sudah mengetahui, tapi sekarang ada Iron Hook yang benar-benar connect tadi. Pertempuran kembali terpecah dengan tidak adanya tadi Netherrealm. Kairi-nya berhasil langsung dilakukan dengan cepat, tapi Red tetap menjadi orang terdepan dengan ada Vengeance di dalam tubuhnya. Namun sekarang Resya pun malah menghilang pula. Tapi Sorizo benar-benar bisa ngebadani rekan-rekannya dan mereka masih ingin lebih. Coba lihat pemain dari cewek, mereka lebih memilih untuk bisa mendapatkan ke arah point kill. Oke. Untuk bisa mengurangi resiko. Itu tadi satu buah Iron Hook-nya kena ke Ray, tapi backup-nya cepat banget dan Suns itu belum ada Netherrealm. Wits didorong lagi, gagal tadi Iron Hook-nya dan sekarang mereka mendapatkan Lord. Dan segitu pentingnya Netherrealm di dalam satu buat team fight, Prof. Tadi Iya. bener-bener Dewa tahu gak ada Suns dengan Netherrealm-nya, mereka tabrak balik. Ya tapi di satu sisi juga aku lihat-lihat kayaknya mereka emang nggak mau makan depan ya, nggak mau makan high loss-nya ya. Karena kalau dikalkulasi damage kayaknya cukup sih, tapi sekarang ini dia. Sekarang connect dan Case menjadi korban. Netherrealm sudah terlihat, tapi Azura tetap berbeda. Mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan dan cewek menjadi korban pula. Oke ini Wow. Fnatic Onyx satu persatu benar-benar bisa dimakan sama Dewa United nih. Apalagi Ray yang punya kalkulasi, yang susah juga pasti untuk ditumbangkan dengan adanya Heartguard di dalam tubuhnya. Lagi timingnya tepat ya, ketika Lordnya sudah bergerak, ini akan menjadi keuntungan buat Dewa. Sekarang swing keadaan dari goldnya. Fnatic Onyx yang tadi udah sempat mendapatkan beberapa pundi-pundi kill. Pundi-pundi gold juga yang berlimpah, sekarang mereka yang harus melakukan defense. Wah, ini zaman Force udah dikeluarin lagi ya. Tapi Azura harus mundur sedikit, nahan sedikit. Ada Lord yang memang ada di bagian atas bersama dengan Ray. Tapi Sun sedikit lagi tersisa, ditarik ke bagian belakang Sorizo. Dengan Revitalize di dalam tubuhnya, bisakah dia bertahan? Tapi ternyata HP-nya masih terlalu tebal. Oh Iron Hook yang masih gagal dan bahkan cukup kuat masih dari Sorizo. Dia udah kena tarik, dia bahkan sampai digeser ke depan Iyalah. base milik dari Fnatic Onyx. Gak tumbang. Region SP-nya bro, Kenceng. kenceng banget. Ya mau gimana pun emang harus bisa ditumbanginnya sama cewek sama Sun sih. Ya, Makanya tadi pas kena Iron Hook pertama kalinya ya, di bagian top lane tadi tuh, inget gak? Yang di area orange buff. Aku kira Keyboy bakal langsung coba buat Bloody Hunt. Iya nggak taunya ditahan ya. Ternyata ditahan. Padahal maksudnya udah ada fleeting time juga gak sih? Yes, itu yang pertama. Yang kedua, udah ada Wishing Lantern dari Suns. Udah ada si Halbert juga loh, dari cewek. Sebenarnya secara kalkulasi damage ini sama-sama ngasih damage yang tinggi banget ke arah high loss. Cuma kayaknya belum bisa dimaksimalkan untuk sekarang. Mereka juga kayaknya masih ragu sih bahwa damage-nya cukup. Tapi akhirnya tadi pas team fight sebelum adanya Lord yang bergerak, harusnya mereka udah mengkalkulasi kalau misalkan sekarang mereka udah bisa main front to back. Yep. Dan tujuan dari main fleeting time untuk Franco adalah main dari depan ke belakang, menangin jumlahnya. Udah bukan target sekarang.
Tapi mungkin ada kekhawatiran di saat nantinya counter initiate dari Dewa nggak sih Prof? Kayak mereka abisin resource-nya untuk high loss, sementara Ray akan bisa semakin leluasa lagi nanti. Ya mungkin itu ketakutannya. Mhm. Tapi lagi-lagi di sini selama masih ada Sun seharusnya bakal kejawab semuanya. Masih ada Netherrealm juga. Betul. Dan untuk memicu ya Netherrealm yang ditukarkan mungkin sama kehadiran dari ultimate-nya Mueza Heartguard. Ini untuk sekarang masih nggak worth it sih. Karena secara hero individualnya ini Dewa kuat banget loh karena ngebawain Harith juga untuk late game. Iya, apalagi damage-nya udah makin gede ya tadi terasa juga sempat triple kill bahkan dari Azuranya. Dan posisi kali ini dari Fnatic Onyx mereka cukup terancam. Walaupun base turret sama-sama hancur satu tapi di lane yang berbeda. Dan permasalahannya itu adalah lane jauh dari Fnatic Onyx. Iya, ini perbedaan antara Martis dan juga Link ya Prof ya. Kurvanya kan sama-sama emang kontradiksi banget dua hero ini kan. Iya. Yang satu hero fight banget. gitu Hero kan. fight kuat di awal, lemah di akhir. Yang Yang satu- satu lemah di awal, yang akhirnya buset deh. Kuat banget. Apalagi bisa tambahin split push nih winning conditionnya. Yap. Oke. Dewa sudah stay di area dari lane. Yap, setup telah dilakukan juga. Masalahnya ini dia lane jauhnya dari Fnatic Onyx yang kalah. Iya. Super Wave Minion yang beda. Azuranya juga tadi bikin Queen Swings loh. Dia bakal strong banget untuk team fight besar dan gak bisa di-burst lagi sekarang. Oke, ini harusnya cewek bakal show di arah top sambil nge-clear juga. Tapi Dewa mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru. Menunggu ke arah purple buff sebagai bahan bakar utama nih dari Ray-nya nantinya untuk bisa melakukan pergerakan. Fnatic Onyx akan berharap ya, Spear of Destruction-nya benar-benar kena nantinya. Dan udah show, dua arah bahkan. Harusnya ini bakal jadi timing yang bagus untuk Dewa bisa start ward-nya. Ya, tapi belum ada yang langsung all in juga, Belum belum ada. commit. Karena cewek udah sempat clear dan dia bakal bisa join the fight tanpa Spear of Destruction. Itu coba lihat guys tuh, semuanya langsung disinari begitu tapi Res terjebak sendirian. Sansya menjadi satu incaran, tapi sekarang Netherrealm sudah diaktifkan. Bisakah mereka bertahan karena sekarang pertempuran kembali terpecah? Di mana Resnya langsung terpisah dari rekan-rekannya. Satu hit terakhirnya dan Res berhasil langsung dihancurkan. Belum ada yang tumbang sejauh ini dari Dewa. Dan cukup lama pastinya damage dari cewek untuk bisa menembus ke arah Sorizo. Itu dia, Sorizo yang makan semuanya. Walaupun cewek pasti itemnya udah full. Ya lagi-lagi, karena Kiboy-nya masih nahan ultimate-nya. Dia masih tahan nih. Bloody Hunt-nya dia tidak mau main front to back. Dia tidak mau menggigit sang kuda high loss. Jadi bakal susah banget untuk bisa masuk ke lini belakang. Bakal bebas untuk Case dan juga Ray beserta dengan kehadiran dari Azuranya. Dan masalahnya ini dia. Oke, ada Glorious Pathway yang dikeluarkan lawan Order dan sekarang Suns menjadi korban. Tim fight-nya kembali terjadi. Kairinya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, tapi Kairinya sekarang berhasil dilakukan dengan sangat cepat dan cewek. Bahkan bersama dengan Kiboy, mereka masih berusaha. Gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dimiliki oleh Dewa. Namun untuk sekarang hanya menyisakan dua player saja. Cewek berhasil diajukan bahkan Suns. Walaupun Suns yang sudah respawn kembali, akankah Suns bisa membantu rekan-rekannya untuk bisa ke-defense lagi ke dalam area yang mereka puja. Karena masih ada Azura, Zaman Force. Oke, Zaman Force diaktifkan kembali. Ada Reza berusaha untuk bisa mengganggu semuanya, tapi saja kembali dihancurkan dan Reza berjuang sendirian game. Satu sama. Dan Dewa United mereka menolak untuk tunduk. Mereka masih punya kesempatan pastinya. Dengan kombinasi yang begitu mengerikan, Sorizo memakan semua damage. Ray punya targeting yang begitu optimal sampai akhirnya Fnatic Onyx harus disamakan. Wow. Dewa